tentunya kita produksi VOA Indonesia. Saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda berkunjung ke kawasan bernama Crystal City di negara bagian Virginia. Ya, dan ini aku tadi, maaf ya pemirsa, ketiduran karena layah-layah sebentar sebelum minggu depan anak-anak sudah pada mulai sekolah. bertempur ya. Betul. Nah kebetulan Jin, di Fairfax County tempat saya tinggal itu seluruhnya kelas berlangsung secara online, 100%. Ada sekolah-sekolah bahkan yang memberikan laptop gratis kepada semua muridnya. Tapi ini tidak di semua sekolah ya. Jadi ada yang namanya bantuan internet murah pemirsa. Ini memang harganya sekitar 50% lebih murah daripada internet pada umumnya. Tapi ini tidak semuanya pemirsa. Bahkan 1 dari 5 siswa di Amerika Serikat tidak mendapatkan akses internet maupun laptop. Jelang tahun ajaran baru di Amerika Serikat, di tengah penyebaran COVID-19 menembus 6 juta orang. Banyak sekolah dan kampus terpaksa menempuh jalur belajar mengajar online sepenuhnya. Di SMA Kejuruan Teknik di Oakland, California, siswa antre untuk mendapat buku dan laptop. We have one at home. It's just really hard because we're splitting it between 3 of us. Distrik Sekolah Oakland memperkirakan 50% dari sekitar 50.000 siswa di sana tidak punya fasilitas belajar jarak jauh. Krisis ini dialami banyak wilayah di Amerika. Sejumlah organisasi nirlaba membantu sekolah di Oakland menjembatani jurang digital yang telah menjadi masalah selama beberapa dekade terakhir. Yeah, sometimes the internet does go a little slow because we're all on the computers. Koalisi ini menggalang dana untuk laptop, sambungan internet, dan dukungan teknis bagi semua siswa yang membutuhkan. I think the internet connections to the world through the internet are almost as important as food in this day and age. The pandemic forced us to rethink how we do things and get it right. Ibu ini punya 5 anak yang harus belajar dari rumah. I went to the schools, I collect the Chromebook for every child. Sejak SD Emerson tutup Maret lalu, guru kelas 2 SD ini khawatir akan putus kontak dengan muridnya. Maka Peter meluncurkan Story Time with Mr. Limada lewat Facebook Live. It's so good to see so many names and kids. I miss you guys. Dengan harapan lebih banyak siswa bisa mengakses via ponsel. Tapi ia khawatir akan ada beberapa anak yang tidak bisa sekolah sama sekali. Is the difference between you having school and you not, or the quality of school that you have? Because you have sometimes students come in where they might not participate in a conversation because every time they turn on their video or just even to try and speak, it glitches because it's not strong enough. Center for Reinventing Public Education meriset dampak transisi ke belajar jarak jauh secara mendadak ini. It's hard to believe that in the US, about 1 in 5 kids are struggling with either lack of access to a device or to Wi-Fi. We know from surveys of teachers around the country, they're very concerned about the learning loss their kids have already had, and now they're staring down another year of this. Mengapa Amerika Serikat mengalami masalah ini? Pengamat menilai pemerintah federal lalai memperlakukan jalur lebar internet sebagai infrastruktur publik yang mendasar, seperti halnya saluran air atau telepon. Industri internet di Amerika terdiri atas sejumlah perusahaan swasta yang tidak diregulasi pemerintah, termasuk mematok harga sesukanya tergantung pasar. Dengan bergulirnya berbagai masalah akses internet sejak pandemi, warga Amerika semakin bergantung pada pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk memperbaiki infrastruktur, selagi organisasi swadaya masyarakat membantu menambal lubang sebisa mungkin. Dari Oakland, California, VOA. Nggak nyangka ya Jin ya bahwa di Amerika Serikat masih ada masalah seperti itu. Iya. Nah sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa di Jakarta. Hello. Hai VOA. Hai VOA. Aku Arka. Aku sekolahnya dari Tanah Sofia. Sekolahnya kita masih Zoom ya. Kita masih Zoom karena ada virus corona. Kalau di Amerika gimana ininya protokol COVID-nya? Karena udah mulai pembukaan ya katanya.
Jadi ya ini gimana ya, siap nggak siap dikumpulkan. Harus siap nggak ya. siap, harus siap mulai tahun ajaran baru. Benar, nah memang di Amerika Serikat sendiri ada beberapa negara bagian yang sudah memutuskan nih, itu tergantung dikembalikan kepada distrik sekolah masing-masing. Karena mereka yang paling tahu kondisi di daerah itu seperti apa. Selain itu memang yang paling dilibatkan adalah orang tua muridnya ya. Betul. Apakah ditanyakan mereka merasa aman nggak nih kalau misalnya ada survei ya bersekolah? Iya. Dan juga ada beberapa kawasan di Amerika Serikat yang sebetulnya bebas COVID, Jen. Nah ini adalah kawasan-kawasan yang terpencil ya di pedesaan. Itu biasanya mereka juga jumlah siswanya sedikit. Dan distrik sekolahnya merasa ya cukup aman lah untuk membuka sekolahnya. Walaupun sepertinya itu juga berlangsung part-time. Jadi nggak 5 hari bersekolah di sekolah gitu. Nah tapi sisanya belajar online. Iya, tapi memang pembukaan kembali sekolah di Amerika Serikat ini lumayan pelik ya, Naya. Karena memang bagi sebagian warga di Amerika Serikat, terutama yang berpenghasilan rendah, mereka mengirimkan anaknya ke sekolah itu untuk satu, dapat makan siang. Betul. Kedua, mereka nggak perlu bayar childcare ya, seandainya mereka harus bekerja. Atau uang menjaga anak ya. Atau yang ketiga juga untuk mendapatkan fasilitas tentunya, Jim. Jadi di sekolah itulah mereka mendapatkan akses internet, mendapatkan akses komputer, dan lain sebagainya, termasuk juga buku-buku. Nah, itu tadi bagaimana perencanaan kembali untuk membuka kembali sekolah di Amerika Serikat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Betul, ya, Naya. Iya. Semoga menjawab. Setelah ini kami akan kembali dengan berbagai liputan tentang pembukaan kembali sekolah di Amerika Serikat, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, masih dalam dunia kita, saya dan Ginny masih berada di Crystal City, Arlington, Virginia. Dan kami masih membawakan berbagai macam liputan seputar back to school. Back to school. Kembali ke sekolah, tahun ajaran baru. Memang seru sekali ya, kalau aku dulu setiap kali mau kembali ke sekolah, itu pasti merengek ke mami. Merengek, beli tas baru. Beliin tas baru dong, terus beliin kotak pensil baru. Beli spidol-spidol lucu-lucu. Dan semua perlengkapan sekolah itu. Tapi kalau misalnya sekarang sekolahnya online gitu kan, kira-kira masih ada nggak ya keseruan-keseruan belanja peralatan sekolah? Mungkin tidak sebesar yang dulu, tapi ya kalau di Amerika pemirsa, jadi orang-orang itu belanja peralatan sekolah, alat tulis, itu semuanya dikumpulkan di kelas. Nah, sehingga semua murid bisa memakai selama setahun ke depan. Jadi nggak ada tuh yang namanya, tempat pensilku lebih bagus daripada kamu, krayonku lebih bagus daripada kamu, nggak ada. Jadi itu lumayan bagus juga untuk diterapkan kan. Nah, tapi memang menarik pemirsa, di masa pandemi, di saat semuanya serba online, apakah pola belanja masih seperti dulu? Ada yang berbeda dari suasana back to school atau memasuki tahun ajaran baru kali ini, termasuk bagi warga kota New York ini. This is the strangest back to school season I've ever lived through. It's missing a lot of the things that I remember most about back to school. Like at this time we would be going shopping for a new backpack and school supplies. Kegiatan belajar sepenuhnya online, jadi tak perlu pakaian dan perlengkapan baru untuk si kecil Mona. We haven't done that. We haven't gone shopping for new clothes. Honestly, we've been in a holding pattern. We've just been waiting. Orang tua pun akhirnya harus berperan ganda karena bekerja dari rumah sambil memantau kegiatan belajar anak. If she doesn't get that attention, she'll feel bad and I'll feel bad. So it's not that it's hard, but it puts a lot of limits in your adult life when it comes to like doing work or doing chores. Tapi bila baju formal dan tas ransel tak banyak diburu kali ini, banyak orang tua kini melirik baju rumahan. We have these great looking bright colors in pants and sweats and so on, and that's really taking the place of a lot of denim that has been purchased in prior years. Untuk sepatu bukan lagi sepatu olahraga yang dicari. The students aren't playing sports for the most part this fall, so they're looking for a shoe that's easy to slip on and off, probably based on the fact that they're moving from the desk to, from Zoom calls back to somewhere else in the home or the apartment.
Back to school biasanya merupakan musim belanja tersibuk kedua setelah Natal dan Tahun Baru. Tapi tahun ini retail termasuk Walmart, Kohl's, dan Target melaporkan pelemahan penjualan pakaian dan keperluan sekolah. Demikian laporan tim VOA. Ya, masih dalam rangka membahas back to school atau kembali ke sekolah. Siapa yang menyangka bahwa sekarang anak-anak yang ketagihan main video game itu bermanfaat. Itu ternyata bermanfaat, didukung sekarang. Saya nggak nyangka sih ya, Naya, karena kalau misalnya zaman dulu memang saya bukan bertumbuh itu dengan gadget ya. Kita kan memang generasi yang dimana kita analog, baca buku atau nonton manual. TV, lama dikit aja udah diomelin sama mama papi gitu kan. Nah sekarang malah ada kebutuhan mereka untuk belajar lewat layar. Betul. Kira-kira perdebatannya seperti apa ya? Karena banyak anak memulai tahun ajaran baru secara daring, para orang tua mereka juga harus belajar cara mengajar anak-anak melalui layar komputer. Tapi seorang CEO perusahaan teknologi berharap pandemi akan menjadi katalisator teknologi yang lebih baik bagi pendidikan. This turning point in history, because for my entire career, I've tried to get, more technology into the classroom, but there's been so much resistance. Nicole sangat menyukai game. Ia seorang desainer game kawakan dan mengembangkan game dalam realitas virtual dan realitas tertambah. Nicole sudah pernah bekerja di perusahaan game seperti Electronic Arts dan studio film dan televisi LucasArts, The Cartoon Network, dan Nickelodeon. 100% of the world's students are online learners right now. The use of games in that online learning environment, the use of VR, the use of AR, there's just this huge potential. Salah satu game Nicole, Follow the White Rabbit, membawa pemain dalam perjalanan virtual ke seluruh dunia. You can go to all of these different locations in the world. We have algebra, that came from the Middle East. We've got, paper that comes from China. And we can really see how the world evolved, world cultures evolved, and how interdependent we really all are. Menurut Nicole, anak-anak lebih cenderung merekam informasi yang mereka pelajari di realitas virtual karena itu menjadi pengalaman dan bukan kuliah. Tapi tidak semua anak punya komputer atau ponsel pintar, apalagi headset VR yang harganya $200 lebih. Get students high-speed internet, get them devices, get them connected, get them supported. And then once that happens, there's a long list of technologies like virtual reality that I think could be wonderful tools. We need to deliver the hardware at a cheap price point. We need to educate the teachers so that they can understand how to use it. And then we need to give the experiences in VR. Meskipun sebagian besar orang tua khawatir tentang pendidikan daring anak-anak mereka, tapi adanya teknologi realitas virtual seperti ini akan membuat pendidikan jarak jauh lebih mudah dicerna oleh para murid. Dari Oakland, California, VOA. Ya, itu dia. Zaman sudah berubah. Sekarang memang teknologi sudah menjadi kebutuhan seperti halnya makan, minum, dan lain sebagainya. Makan, minum, wifi. Makan, minum, wifi. Iya, 3 utama ya, 3 bahan utama. Ya oke pemirsa, sekarang kita istirahat dulu dan masih ada satu segmen lainnya dalam dunia kita, jadi jangan kemana-mana. Ngomong soal new normal atau kenormalan baru, yang mungkin paling terdampak itu adalah kota New York. Betul. Dengan populasi yang sangat besar dan sangat density-nya itu tinggi ya, sangat padat ya penduduknya. Betul. Nah ini juga berbagai macam hal dilakukan dengan cara-cara yang baru, mulai dari mungkin gaya berpakaian. Oh ya? Karena sekarang kan kalau misalnya ke kantor yang kelihatan cuma dari pinggang ke atas. Ya kan? Nah terus juga dari sisi sekolahnya, New York juga mengumumkan bahwa mereka akan membuka sebagian sekolahnya untuk murid-murid kembali, tapi ini masih mendapatkan pro dan kontra ya hingga sekarang ya. Dan juga masih banyak hal-hal lainnya yang harus diadaptasi oleh warga di kota New York. Oh ya, hello, hi Deborah, wonderful. Konsultasi fashion pun berlangsung virtual. Perancang busana dan fashionista Martina Dietrich membantu para klien membangun wardrobe masa karantina. So what we need is actually only something from here up to here, because we are all sitting in front of the laptop and the computer and we have Zoom meetings.
Kota New York kini mencoba berbagai hal untuk kenormalan baru. Konsekuensi dari pandemi terlihat dalam berbagai sisi, termasuk rutinitas hidup terpaksa berubah 180 derajat dan beradaptasi. I have to do the lessons online now and it's harder because the instructions I cannot really understand them fully because it's different when you're in class and when you're at home. Lifestyle, I've been here 35 years and never see such thing like this. All my savings, I wasted. I don't have no more savings, I really have a big change a whole lot, Things I used to do, I can't do anymore. Places I used to do, I can't go. Can't communicate with family and stuff. It really has a big impact, but I'm just taking one day at a time. Subway terlihat jauh lebih lengang karena banyak warga New York kini memilih jalan kaki atau naik kendaraan pribadi. Pengamat memperkirakan pada Januari 2021 lebih dari 600.000 pekerjaan bisa lenyap akibat begitu banyak bisnis yang gulung tikar. I haven't worn a suit since February. Michael Potter sedang mempertimbangkan kantor baru. Perusahaannya, Monarch Capital, menempati ruangan di gedung ini sejak awal tahun 2000-an. Pandemi menghantam sektor investasi sehingga bisnis tidak bisa beroperasi seperti sebelumnya. You don't need as much support staff. What we're realizing is if you're working from home, you're getting a lot of things done by yourself. You don't need the administrative or operational support staff. Meski banyak yang berharap situasi membaik September ini, pada kenyataannya banyak kantor yang terlihat masih kosong. Pemerintah kota New York telah mengumumkan bahwa anak-anak bisa kembali ke sekolah, sehingga orang tua bisa kembali bekerja di luar rumah. Pengumuman tersebut sempat memicu kontroversi dari para guru dan staf sekolah, serta siswa dan orang tua murid yang menilai tidak semua sekolah di kota New York, terutama sekolah negeri, memenuhi syarat untuk dibuka kembali, walau semua protokol keselamatan dijalankan. Dari kota New York, VOA. Nah, ini ada sebuah cara yang dilakukan oleh para orang tua di New York yang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi kreatif sekaligus mengajarkan tentang situasi pandemi sekarang. Iya, dengan cara mereka mengubah atau menambahkan cerita tentang situasi saat ini dengan cerita-cerita yang telah mereka familiar. Seperti misalnya cerita-cerita anak-anak ya? Anak-anak, iya, buku cerita. It was like nothing he'd ever seen before. Shira dan Zachary sudah hafal betul kisah si beruang yang suka makan sandwich ini. Seperti halnya anak-anak di seluruh dunia, selama pandemi mereka semakin sering membaca bersama ibu. Setidaknya kini mereka bisa membaca di luar rumah. Banyak hal yang telah berubah, mungkin untuk selamanya. Dari pengacara yang super sibuk, kini Stephanie menjadi ibu rumah tangga dan ilustrator. I took out a paintbrush and I started painting the first thing I saw, which was a book cover of a book we'd read earlier that day. And I started painting the characters, and then I started painting pictures of what coronaviruses look like under the microscope. So my daughter looked over and she said, "Oh wow, what is that?" Begitulah awal proyek Children's Books for Pandemics. Little Harold mewarnai virus corona ungu. Little Engine mengantarkan APD, sementara Frog dan Toad menjaga jarak. Stephanie hanya mengilustrasi ulang, bukan menulis ulang. Goodnight Moon was Goodnight Zoom. That one was one of the most popular ones I've done. I think because in switching from an environment where everyone is working in offices, working late nights, not at home, to one where everyone is home with their children, with anyone else whom they live with, it's a new environment, and all of our interactions with people outside of our immediate households. Pada akhir Juli, Stephanie telah menggambar ulang sekitar 100 buku anak dan menjadi sorotan medsos. Banyak orang tua yang sepakat bahwa kenormalan baru ini butuh digambarkan dalam buku anak, sehingga mereka bisa mengerti mengapa situasinya berbeda. I don't know what normal is going to be. It's not going to be what we left in February. On the micro level, at birthday parties, I don't think people are going to be blowing out candles anymore. I think that is a bygone thing, and our kids and our kids' kids are going to laugh when we tell them that, oh, we went to birthday parties and people blew germs all over the cake and then everyone ate it. Proyek viral ini akan abadi bahkan setelah pandemi usai.
Perpustakaan Kongres Amerika Serikat telah meminta semua lukisan asli untuk mereka simpan sebagai bagian dokumentasi era yang bersejarah ini. Dari kota New York, VOA. Nah pemirsa, jika Anda masih ingin terus menonton liputan-liputan lain dari VOA Indonesia, bisa langsung mampir ke website kami di www.voaindonesia.com atau juga bisa langsung ke YouTube kami di VOA Indonesia. Ya, dan juga seperti Dini tadi, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan Anda seputar kehidupan di Amerika Serikat maupun juga pandemi di Amerika Serikat. Dan juga menjadi sahabat kami di media sosial di akun Instagram @voaindonesia, di Facebook dengan kata kunci Dunia Kita VOA, dan juga di Twitter @VOA_Dunia_Kita. Dari Crystal City di Arlington, Virginia, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi. Dadah.